Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen strategi pertama akan menyampaikan materi tinjauan umum tentang manajemen strategi. Yang anggotanya adalah pertama saya Apian Hernanda, yang kedua Mbak Fani Rizky, dan yang ketiga Mbak Niken, yang terakhir Mbak Heni Sofi. Yang pertama adalah karakteristik manajemen strategi. Nah, definisinya adalah manajemen strategi adalah sebuah seni sains yang memformulasikan, mengimplementasikan, dan kemudian mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi itu dapat memperoleh suatu tujuan yang kadang-kadang ini manajemen mengacu pada formulasi. Tujuan manajemen strategik adalah untuk mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang. Perencanaan jangka panjang yang sebaiknya mencoba untuk mengoptimalkan tren sekarang untuk masa depan. Lalu tujuan manajemen strategi ini, next Pak. Yang selanjutnya tahap-tahap manajemen strategi. Itu terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Nah, apa saja dari ketiga ini ada di slide selanjutnya. Yang pertama adalah mencakup pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman eksternal, organisasi menentukan kekuatan dan kelemahan internal, lalu menciptakan tujuan jangka panjang, memulai strategi alternatif, dan memilih strategi khusus untuk dicapai. Lalu yang kedua, implementasi strategi. Ini adalah mencakup pengembangan budaya importif, strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, pengarahan kembali usaha pemasaran, persiapan anggaran, pengembangan dan penggunaan sistem informasi, serta pengkaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasinya. Lalu yang ketiga, mengevaluasi strategi. Pada tahap final ini, manajemen strategi, itu ada 3 aktivitas fundamental. Yang pertama, meninjau faktor internal dan eksternal yang merupakan basis untuk strategi saat ini. Lalu yang kedua, mengukur kinerja. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Next. Selanjutnya, mengintegrasikan intuisi dan analisis. Berdasarkan dari pengalaman masa lalu, ini penilaian dan perasaan. Sebagian orang mengakui bahwa intuisi sangatlah penting dalam membuat keputusan strategi yang baik. Yang pada intinya, proses manajemen strategik adalah usaha untuk menduplikasi apa yang ada dalam pikiran orang yang hebat dan intuitif yang mengetahui bisnis, serta mengasimilasi serta mengintegrasikan pengetahuan menggunakan analisis dalam formulasi strategi yang efektif. Lalu ada beradaptasi terhadap perubahan. Proses manajemen strategik didasarkan pada keyakinan bahwa organisasi sebaiknya secara berkelanjutan memonitor kejadian internal dan eksternal, sehingga perubahan yang tepat waktu dapat dibuat saat dibutuhkan. Lalu selanjutnya, ada istilah kunci dalam manajemen strategi. Di sini terdapat 9 ya. Yang pertama, keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing di sini dapat dimaksudkan dengan segala sesuatu secara khusus dilakukan firma dibandingkan dengan firma rival. Biasanya firma dapat mempertahankan keunggulan hanya untuk beberapa periode tertentu karena rival mengintimidasi dan mengikuti keunggulan. Di sini firma harus berusaha memperoleh keunggulan bersaing berkelanjutan dengan
Yang pertama, beradaptasi terhadap perubahan tren eksternal dan kejadian kapabilitas kompetensi internal serta sumber daya. Yang kedua, secara efektif memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi strategi utama faktor-faktor tersebut. Selanjutnya, ada para penyusun strategi. Yang mana para penyusun strategi ini adalah individu-individu yang bertanggung jawab untuk kesuksesan atau kegagalan di dalam organisasi. Tugas mereka adalah menyusun strategi, yaitu membantu organisasi memperoleh, menganalisis, dan mengelola informasi. Lalu pernyataan visi dan misi. Mengembangkan pernyataan visi biasanya dipertimbangkan sebagai langkah pertama dalam perencanaan strategi, mendahului pengembangan pernyataan misi. Sedangkan pernyataan misi menjelaskan nilai dari prioritas organisasi. Secara luas, pernyataan misi menentukan arah di masa yang akan datang di dalam organisasi. Lalu yang keempat, ancaman dan kesempatan eksternal. Kesempatan eksternal dan ancaman eksternal mengacu kepada ekonomi, lalu sosial, kultur, demografis, lingkungan, politik, hukum, dan pemerintahan, serta teknologi dan tren kompetitif. Kejadian yang mungkin secara signifikan menguntungkan atau merugikan organisasi di masa yang akan datang. Nah, berikut ini adalah kesempatan dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Yang pertama, ketersediaan modal yang tidak dapat diambil secara berlebihan. Lalu, konsumen mengharapkan operasi dan produk hijau atau ramah lingkungan. Lalu, pemasaran bergerak secara cepat ke internet. Lalu ketiga, ketidakstabilan politik di Timur Tengah yang menaikkan harga minyak. Yang kita tahu bahwasannya Timur Tengah adalah di mana pusatnya minyak-minyak yang mereka itu sangat banyak sekali mengekspor ke negara-negara lain. Lalu next, Mbak. Lalu yang kelima ada kekuatan dan kelemahan internal. Kekuatan dan kelemahan internal adalah aktivitas organisasi terkendali yang dilakukan secara baik dan buruk. Faktor internal dapat ditentukan dalam berbagai cara, termasuk menghitung rasio, mengukur kinerja, dan membandingkan dengan periode sebelumnya dan di rata-rata industri. Berbagai tipe survei juga dikembangkan dan ditunjukkan untuk menguji faktor internal, seperti semangat kerja karyawan, efisiensi produksi, efektivitas iklan, dan loyalitas pelanggan. Lalu yang keenam ada tujuan jangka panjang. Tujuan dapat diidentifikasikan sebagai hasil spesifik yang berusaha dicapai oleh organisasi dalam mengejar misi. Lalu yang ketujuh ada strategi. Nah, strategi bisnis ini mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengurangan divertasi, likuiditas, dan joint venture. Strategi memiliki konsekuensi multifungsi atau multidimensi dan membutuhkan pertimbangan baik dari faktor internal maupun faktor internal. Lalu yang kedelapan ada tujuan tahunan. Tujuan tahunan ini adalah pijakan jangka pendek yang harus diperoleh organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih panjang lagi di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir, kebijakan. Kebijakan mencakup pedoman, aturan, dan prosedur yang dibuat untuk mendukung usaha untuk memperoleh tujuan yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tahunan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fani. Untuk slide ini yaitu membahas tentang model manajemen strategik, yaitu cara belajar dan mengaplikasikan proses manajemen strategis adalah dengan menggunakan model. Setiap model merepresentasikan semacam proses. Model ini tidak menjamin kesuksesan, namun merepresentasikan pendekatan yang jelas dan praktis untuk memformulasi, mengimplementasi dan mengevaluasi strategi, mengidentifikasi visi, misi, tujuan, dan strategi yang sudah ada adalah langkah awal yang logis untuk manajemen strategi karena situasi firma saat ini dan kondisinya mungkin menghalangi strategi tertentu dan
mendikte tindakan tertentu. Proses manajemen strategis bersifat dinamis, mempertimbangkan pasar yang terus berubah dan struktur kompetitif dikoordinasikan dengan input strategis perusahaan yang terus berkembang. Oleh karena itu, perlu evaluasi terhadap berbagai strategi yang dipilih, apakah telah sesuai dengan kondisi terkini ataukah tidak. Next, Mbak. Untuk manfaat manajemen strategik yaitu secara umum manfaat utama manajemen strategis telah membantu organisasi memformulasikan strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematik, logis, dan rasional untuk pilihan strategi. Manfaat yaitu dibagi menjadi dua, yaitu manfaat finansial dan non-finansial. Untuk manfaat finansial, bisnis yang menggunakan konsep manajemen strategis menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam penjualan, profitabilitas, dan produktivitas dibandingkan dengan perusahaan tanpa aktivitas perencanaan yang sistematis. Perusahaan dengan sistem perencanaan yang sangat mirip dengan teori manajemen strategis menunjukkan kinerja keuangan jangka panjang yang lebih baik dibandingkan industrinya. Untuk kedua, manfaat non-finansial, meningkatnya kesadaran atas ancaman eksternal, pemahaman yang lebih baik atas strategi pesaing, meningkatnya produktivitas karyawan, mengurangi keengganan untuk berubah, dan pengertian yang lebih baik atas hubungan antara kinerja dan penghargaan. Untuk yang kedua, meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghindari masalah karena ia membantu interaksi antar manajer di semua divisi dan fungsi. Yang terakhir yaitu memperbaiki kepercayaan atas strategi bisnis saat ini atau menunjukkan di mana dibutuhkan tindakan korektif. Next, Mbak. Untuk yang selanjutnya yaitu perangkap dalam manajemen strategi. Perencanaan strategik adalah proses yang rumit dan sangat terperinci yang membawa organisasi ke dalam teritori yang tidak terperantakan. Perencanaan ini tidak memberikan resep yang siap untuk digunakan untuk sukses. Namun hal tersebut membawa organisasi melewati perjalanan dan menawarkan kerangka kerja untuk mengarahkan pertanyaan-pertanyaan dari pemecahan masalah. Next, Mbak. Untuk pedoman untuk manajemen strategik yang efektif yaitu pedoman penting untuk manajemen strategik yang efektif membutuhkan keterbukaan pikiran, keinginan dan kemauan untuk mempertimbangkan informasi baru, sudut pandang baru, ide baru, dan belajar. Dalam sebuah organisasi, apabila manajer mengejar terlalu banyak strategi pada saat yang bersamaan merupakan kesalahan besar, karena akan menyebarkan sumber daya perusahaan yang sedikit dan membahayakan semua strategi. Keputusan strategik membutuhkan trade-off seperti mempertimbangkan jangka pendek dari jangka panjang atau memaksimalkan laba versus meningkatkan kekayaan pemegang saham. Strategi trade-off membutuhkan penilaian dan preferensi subjektif. Next. Untuk slide yang berikut ini akan disampaikan oleh Mbak Niken, silakan. Baik, yang selanjutnya keunggulan kompetitif. Nah, di sini tuh kemampuan perusahaan untuk memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi dan unggul dibandingkan kompetitor dalam industri sejenis melalui karakteristik dan sumber daya yang dikelola secara maksimal, menjadikan perusahaan memperoleh kesuksesan jangka yang panjang.
Nah, di alternatif model untuk mendapatkan keunggulan kompetisi. Yang pertama, model organisasi industri atau IO itu memfokuskan pada struktur industri atau daya tarik lingkungan ekstern dan bukan karakteristik internal perusahaan. Lalu yang kedua, model berbasis sumber daya atau RBV. Di sini perusahaan memperdalam analisisnya terhadap lingkungan internal jika ingin mendapatkan competitive advantage dan jika ingin mempertahankan harus memperkuat internal perusahaan. Yang ketiga yaitu model gerilya. Nah, di sini model ini mengajak pembuat keputusan untuk berpikir berapa lama keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan dan harus mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Next, Mbak. Nah, di slide ini, perhitungan pendekatan IO, research based, dan gerilya. Dan di sini yang keunggulan kompetitif di IO itu positioning dalam industri. Lalu di research base itu memiliki aset dan kapabilitas perusahaan yang khas. Kalau di gerilya itu sementara. Lalu yang kedua itu ada penentu profitabilitas. Di IO karakteristik industri, posisi perusahaan dalam industri. Di research base itu jenis, jumlah, dan natur sumber daya perusahaan. Lalu di gerilya itu kemampuan untuk berubah dan mengejutkan pesaing dengan tindakan strategik. Yang ketiga ada fokus analisis. Nah, di IO itu eksternal, lalu di research base itu internal. Kalau yang di gerilya itu dua-duanya, eksternal dan internal. Lalu untuk perhatian utamanya di IO itu pesaing, kalau di research base itu sumber daya kompetensi, kalau di gerilya situasi yang terus berubah secara radikal. Lalu yang terakhir itu pilihan strategik. Nah, di IO memilih industri yang menarik, posisi yang sesuai. Kalau di research base itu mengembangkan sumber daya dan kapabilitas yang khas. Kalau di gerilya, menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat dan terjadi secara berulang, mengejutkan pesaing. Next, Mbak. Nah, yang selanjutnya yaitu review artikel. Di artikel pertama ini dengan judul What is Strategy dengan penulis Michael E. Porter 1996, sumber Harvard Business Review November-Desember. Hasil dan pembahasannya. Berbagai aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan, memproduksi, menjual, dan memberikan produk atau layanan adalah industri dasar keunggulan kompetitif. Nah, di sini itu ada 5. Yang pertama, itu efektivitas operasional bukan strategi. Menurut Porter, berbagai alat manajemen seperti manajemen kualitas total, benchmarking, kompetisi berbasis waktu, outsourcing, kemitraan, re-engineering yang digunakan saat ini. Meningkatkan dan secara dramatis meningkatkan efektivitas operasional perusahaan, tetapi gagal memberikan perusahaan dengan profitabilitas yang berkelanjutan. Dengan demikian, akar penyebab masalah tampaknya adalah kegagalan manajemen dan membedakan antara efektivitas operasional dan strategi. Di sini yang pertama, efektivitas operasional, yaitu perlu tetapi tidak cukup. Meskipun efektivitas dan strategi operasional diperlukan untuk kinerja superior suatu organisasi, mereka beroperasi dengan cara yang berbeda. Lalu di efektivitas operasional, melakukan aktivitas serupa lebih baik daripada yang dilakukan pesaing. Ini mengacu pada banyak praktik yang memungkinkan perusahaan memanfaatkan inputnya dengan lebih baik. Next, Mbak. Nah, yang terakhir yaitu strategi. Melakukan aktivitas yang berbeda dari pesaing atau melakukan aktivitas serupa dengan cara yang berbeda. Yang kedua itu ada strategi berpijak pada aktivitas unik. Di sini itu strategi kompetitif adalah tentang menjadi berbeda. Yang berarti dengan sengaja memilih serangkaian aktivitas yang berbeda untuk memberikan perpaduan nilai yang unik. Selain itu, inti dari strategi menurut Porter adalah memilih untuk melakukan aktivitas yang berbeda dari saingan.
Strategi adalah penciptaan posisi yang unik dan berharga yang melibatkan serangkaian aktivitas yang berbeda. Asal-usul posisi strategis muncul dari 3 sumber, yaitu penentuan posisi berbasis keragaman, penentuan posisi berdasarkan kebutuhan, dan posisi berbasis akses. Yang ketiga, ada posisi strategis berkelanjutan membutuhkan trade-off. Menurut Porter, keunggulan berkelanjutan tidak dapat dijamin hanya dengan memilih posisi yang unik, karena pesaing akan meniru posisi yang berharga. Lalu yang keempat, ada strategi fit mendorong keunggulan kompetitif dan berkelanjutan. Pilihan pemosisian menentukan tidak hanya aktivitas mana yang akan dilakukan perusahaan dan bagaimana ia akan mengkonfigurasi aktivitas individu, tetapi juga bagaimana aktivitas berhubungan satu sama lain. Sementara efektivitas operasional berfokus pada aktivitas individu, strategi berkonsentrasi pada kombinasi aktivitas. Next, Mbak. Fit mengunci para peniru dengan menciptakan rantai yang sekuat mata rantai terkuatnya. Fit, menurut Porter, adalah utama keunggulan kompetitif karena aktivitas diskrit seringkali saling mempengaruhi. Yang terakhir, yang nomor 5, menemukan kembali strategi. Yang pertama, gagal memilih. Menurut Porter, meskipun perubahan eksternal dapat menimbulkan ancaman bagi strategi perusahaan, ancaman yang lebih besar terhadap strategi seringkali dapat dari dalam. Yang kedua, perangkap pertumbuhan. Di antara semua pengaruh lainnya, keinginan untuk tumbuh mungkin memiliki efek paling buruk pada strategi. Lalu, pertumbuhan menguntungkan. Salah satu pendekatan untuk mempertahankan pertumbuhan dan strategi penguatan adalah berkonsentrasi pada pendalaman posisi strategis daripada memperluas dan mengkompromikannya. Yang terakhir, peran kepemimpinan. Tantangan untuk mengembangkan atau membangun kembali strategi yang jelas seringkali terutama merupakan tantangan organisasi dan bergantung pada kepemimpinan. Kesinambungan strategis tidak hanya menyiratkan pandangan pesaing yang statis. Perusahaan harus terus meningkatkan efektivitas operasionalnya dan secara aktif mencoba menggeser batas sambil memperkuat kesesuaian di antara kegiatan mereka. Namun perusahaan mungkin harus mengubah posisi strategisnya karena perubahan struktural utama adalah industri. Sebuah perusahaan harus memilih posisi barunya tergantung pada kemampuannya untuk menemukan trade-off baru dan memanfaatkan sistem baru dari kegiatan perlengkap menjadi keuntungan yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Heni. Baik, untuk review artikel yang kedua yang berjudul Are You Sure You Have Strategy, yang penulisnya Donald Embrecht and James 2001, volume Academy of Management Eksekutif 2001, volume 15 nomor 4. Dari hasil dan pembahasan sendiri, di sebuah bisnis harus memiliki sebuah strategi, yaitu ada 5 elemen strategi. Yang pertama, ada arena di mana kita akan aktif. Arena penting untuk spesifik mengetahui tentang kategori produk, segmen pasar, area geografis, dan teknologi, serta tahapan nilai tambahan. Misalnya, desain produk, manufaktur, penjelasan, servis, distribusi, yang ingin diambil oleh suatu bisnis. Contohnya dari hasil dan analisis sebuah perusahaan bioteknologi menentukan arenanya, yaitu dengan perusahaan yang bermaksud untuk menggunakan teknologi reseptor sel T untuk mengembangkan diagnostik produk untuk memerangi kelas kanker tertentu. Kemudian perusahaan memilih untuk tetap mengontrol semua peneliti dan produktivitas pengembangan, tetapi untuk melakukan outsourcing manufaktur dan bagian utama dari proses pengujian klinis diperlukan untuk persetujuan peraturan. Perusahaan menargetkan pasar AS dan Eropa untuk sebagai cakupan geografis. Area yang dipilih perusahaan sangat signifikan dengan produk dan
dan pasar dalam memilih area, ahli strategi harus menunjukkan tidak hanya di mana perusahaan akan beroperasi, tetapi juga sejauh mana misalnya beberapa segmen pasar dapat diidentifikasikan sebagai sangat penting, sementara yang lain dianggap sekunder. Sebuah strategi fokus sepenuhnya pada satu kategori produk, dengan yang lain jika diperlukan untuk tujuan definisif atau untuk memperkenalkan pelanggan. Kemudian yang kedua ada kendaraan. Bagaimana kita akan sampai di sana? Bagaimana agar dapat mencapai kategori produk segmen pasar, area geografis, serta teknologi inti yang telah kita tentukan pada area. Beberapa cara dapat digunakan untuk mencapainya. Jika kita telah memutuskan untuk memperluas jangka atau produk, kemudian akan mencapai itu dengan mengendalikan pengembangan produk internal. Atau ada kendaraan lain seperti usaha patungan atau akuisisi yang menawarkan cara yang lebih baik untuk mencapai cakupan yang lebih luas. Contohnya jika perusahaan penerbangan berkomitmen untuk ekspansi internasional, maka pilihan yang diambil dapat berupa akuisisi lokal, lisensi, atau pengembangan usaha. Yang ketiga ada pembeda. Bagaimana kita akan menang di pasar atau tempat itu sendiri. Caranya ada perusahaan menyediakan produk dan jasa secara berbeda dari kompetitor. Gambar perusahaan yang berbeda dan citra produk di mata pelanggan, kustomasi produk, harga, model produk, serta layanan purna jual, dengan membutuhkan eksekutif untuk membuat pilihan yang sadar di muka tentang senjata mana yang akan dirakit, diasah, dan dikerahkan untuk mengalahkan pesaing dalam memperebutkan pelanggan untuk pendapatan dan keuntungan untuk kesuksesan perusahaan. Kemudian yang keempat ada staging, apa yang menjadi kecepatan dan urutan bergerak, yaitu bagaimana suatu kecepatan dan rangkaian gerakan yang akan diambil. Tahap-tahapan dalam staging ini sangat tergantung dengan tujuan yang diinginkan, apakah memperluas jangkauan produk atau penguat brand. Kemudian yang kelima, ada logika ekonomi, bagaimana kita akan mendapatkan keuntungan. Mencerminkan bagaimana semua bagian dari strategi digabung menjadi satu sehingga dapat memberikan kepuasan kepada stakeholder dan keuntungan yang didapat tentunya tidak hanya sekedar keuntungan di atas biaya. Kemudian ada strategi komprehensif di IKEA dan Brick Product International. Di IKEA sendiri, industri yang melakukan revolusi. Ada dua contoh perusahaan yang telah menerapkan 5 elemen strategi dengan baik. Dua perusahaan itu adalah IKEA dan BPI. IKEA adalah pengecer furniture berorientasi global yang sangat sukses. IKEA menjalin kemitraan dengan pabrik furnitur lokal di mana IKEA tidak hanya berperan sebagai bagian dari jaringan pemasar atau perpanjang tangan dari pabrik furnitur. Strategi yang diterapkan adalah IKEA mengambil peran dalam untuk mengontrol standar mutu dari desain. Produk dijual dengan harga yang tidak mahal, namun memiliki mutu yang baik dan model yang sangat up-to-date, sangat cocok dengan pangsa pasarannya yang berusia muda dari golongan pekerja kantoran. Kemudian ada BPI. BPI itu sendiri adalah merupakan satu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan komponen mobil. Target pemasaran yang dirancang pada masa yang akan datang adalah Amerika Utara dan mobil-mobil Eropa dan Asia, di mana pemasar mobil sedang berkembang pesat. Perusahaan menekankan pada komponen rem dan suspension dan menambahkan layanan baru yang berintegrasi sehingga lebih memudahkan dalam perakitan. Untuk memperluas pasar di Asia, BPI melakukan joint venture dengan perusahaan sejenis yang berada di Cina, Korea, dan Singapura. BPI berperan dengan transfer teknologi dan pengawasan produk, sementara mitra perusahaan menjalankan pemasaran dan jalinan kerjasama dengan pemerintahan setempat. Kemudian di kualitas strategi. Dalam keberhasilan strategi dalam sebuah organisasi perusahaan dapat dilihat kemampuannya membimbing organisasi dalam mencapai tujuan. Kualitas strategi dapat diketahui dengan
dengan 6 pertanyaan. Yang pertama ada apakah strategi yang dipilih cocok dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian ada apakah strategi yang dipilih dapat membuat perusahaan Anda itu lebih unggul daripada kompetitor lain. Yang ketiga, apakah Anda memiliki keunggulan dan perbedaan dari kompetitor Anda dan apakah dengan strategi tersebut keunggulan dapat dipertahankan terus-menerus. Kemudian yang keempat, apakah strategi yang dipilih itu konsisten dan saling mendukung antara 5 elemen yang telah dijelaskan tadi, atau apakah Anda memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan strategi tersebut. Kemudian apakah strategi yang dipilih dapat diimplementasikan. Dari kesimpulan untuk review jurnal yang kedua, adalah strategi dalam suatu perusahaan hendaknya dapat membuat bisnis suatu perusahaan tetap fleksibel, mengikuti perubahan lingkungan bisnis globalnya. Jangan sampai penerapan strategi menimbulkan kekakuan. Strategi juga sebetulnya tidak melulu hanya mengenai perancangan saja. Lebih daripada sekedar bagaimana merancangkan aktivitas suatu perusahaan, strategi adalah tahapan yang terintegrasi terus-menerus dan penuh dengan informasi bagi berkelanjutan suatu bisnis. Beberapa strategi terbaik untuk situasi yang bergejolak tetap pada beberapa opsi terbuat dan membangun fleksibel yang diinginkan melalui aliansi, outsourcing, aset leasing, pijakan investasi dalam teknologi yang menjanjikan, dan berbagai cara lainnya. Sebuah strategi dapat membantu untuk secara sengaja membangun berbagai bentuk fleksibilitas. Strategi tidak hanya berurusan dengan masa depan yang jauh dan tidak diketahui, rentan hidup yang tepat dari strategi bisnis telah menjadi lebih pendek dalam beberapa tahun terakhir. Strategi bukan terutama tentang perencanaan, tapi tentang disengaja, diinformasikan, dan diintegrasikan. Dari Gary Hamilton, seorang pemikir strategi terkenal, berkata, kepemimpinan sebuah perusahaan tidak dapat direncanakan, tetapi juga tidak dapat terjadi tanpa cita-cita yang besar dan dipikirkan dengan matang. Implementasi strategi pada organisasi atau perusahaan memerlukan panduan yang dapat diaplikasikan secara langsung. Dan menurut Hamrick dan Jim 2005 mengumumkan 5 elemen strategi yang disebut Diamond strategi. Strategi itu digunakan untuk menganalisis, mengintegrasikan, meringkas, dan mengomunikasikan produk bisnis dan strategi tingkat korporasi. Tujuan Diamond strategi ini adalah untuk mengumpulkan dan mempertimbangkan semua bagian dari strategi secara keseluruhan dengan menjawab serangkaian pertanyaan yang terkait. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.